Oke, untuk pembahasannya Abang buat video aja ya. Nah, jadi soal tadi itu dia tentang mencari sudut elevasi pada gerak parabola. Nah, kalau dari soal itu data yang kita dapatkan itu yang pertama ada kecepatan awalnya kan 40 meter per second. Kemudian jarak pada sumbu X-nya atau jarak mendatarnya itu adalah 100 meter. Kemudian ketinggian yang dicapai sebuah objek ini tadi dia 80 meter ya. Nah, simpelnya gini, gerak parabola ini nama lainnya itu gerak peluru ya. Nah, jadi kayak bagaimana gerakan sebuah peluru. Nah, kalau kita bahas gerak parabola, itu kita akan menggunakan dua macam gerak yang sudah kita pelajari sebelumnya di gerak lurus. Nah, jadi kalau di gerak lurus itu kan kita ada belajar tentang GLB sama GLBB. Nah, bagaimana cara kita menggunakan GLB dan GLBB ini? Nah, yang pertama kita perlu proyeksikan dulu. Nah, ini udah dipelajari di materi vektor mungkin di semester sebelumnya ya. Nah, jadi kan tadi kita punya V0. V0 itu bentuknya ini tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Nah, jadi kita proyeksikan dulu kecepatan ini menurut sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau V0 yang di sumbu X namanya nanti berubah jadi V0X. Terus V0 yang di sumbu Y ketika diproyeksikan dia berubah menjadi V0 pada sumbu Y. Maka V0X tambah V0Y hasilnya adalah V0 yang ini tadi. Nah, kemudian sekarang kita fokus ke sumbu X saja dulu. Nah, di sumbu X ini kan tadi kita udah proyeksikan ya. V0X itu menjadi V0 itu menjadi V0X. Nah, V0X ini apa? Kita perlu untuk meninjau kembali trigonometri. Ingat, kalau trigonometri itu penentuan yang mana cos, yang mana sin. Nah, bagaimana cara menentukan yang mana cos, yang mana sin? Nah, kalau yang cos, ingat yang berhimpitan dengan sudut. Nah, ketika dia bersentuhan dengan sudut, ini adalah cos. Karena di sini sudutnya ada di antara miring dan datar atau horizontalnya, maka yang jadi cosnya itu adalah V0 X. Nah, namanya sudut elevasi itu biasanya adalah sudut antara kemiringannya ini dengan garis horizontalnya atau sumbu X-nya. Nah, makanya intinya kalau pada materi gerak parabola yang di sumbu X itu biasanya pasti cos gitu ya. Nah, beda kalau sudutnya ada di atas ini, nanti cosnya ada di atas. Mungkin sini alfanya ada di bawah. Maka V0 X itu adalah V0 cos alpha. Nah, dengan ini kita kembali dulu ke GLB. Rumus jarak pada GLB. Kalau kita mau menentukan jarak di GLB itu kan kita tinggal mengalihkan kecepatannya dengan waktu. Seberapa cepat dia, terus berapa banyak waktu yang dibutuhkannya. Nah, itu adalah jarak yang bisa ditempuhnya. Nah, kalau di sini kan jaraknya itu adalah jarak yang di sumbu X ya, maka jaraknya itu adalah yang ini. Nah, jarak ini bisa ditempuh dengan V0X. Nah, V0X ini dikali dengan cos alpha ya. V0X cos alpha dikali dengan T waktunya yang dibutuhkan. Nah, sekarang baru kita ke sumbu Y. Nah, kalau di sumbu Y sama dengan yang tadi. Kalau di sumbu X tadi cos, maka di sumbu Y ini jadinya sin ya, karena yang berhadapan dengan sudut. Nah, berhadapan dengan sudut nanti dia sin. Nah, kemudian kalau di sumbu Y itu dia adalah GLBB. Ingat ya, kenapa di sumbu X itu GLB? Karena di sumbu X ini tidak ada perubahan kecepatan. Kecepatannya akan tetap sama terus, tidak ada akselerasi ya, tidak ada percepatan di sini. Berbeda dengan sumbu Y, karena di sumbu Y ini akan ada sebuah percepatan yang akan mempengaruhi geraknya si benda tadi, ibaratnya peluru tadi gitu ya. Nah, percepatan apa itu? Ada percepatan gravitasi. Nah, yang menarik benda itu untuk mendekati ke bawah. Nah, kalau kita ingat di GLBB untuk mencari jarak itu kan adalah S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. A di sini adalah percepatannya ya. Nah, kita masukkan. Ingat V0Y itu adalah V0 sin alpha. Nah, tinggal kita masukkan saja Y, jadinya kan rumus yang awalnya jadi seperti ini berubah menjadi seperti ini. Nah, jadi Y itu adalah S yang secara tegak ya, jarak dari titik dasar ke
puncaknya atau ketinggian yang pengen kita tuju target ini tadi ya. Nah, Y sama dengan V0 sin alpha dikali T terus dikurang sama setengah GT kuadrat. Nah, G ini dari mana? G ini adalah percepatan yang ada di kasus ini ya. Ingat kalau dalam gerak parabola, percepatannya itu adalah percepatan gravitasi, percepatan yang selalu mengarah ke bawah. Makanya di sini dia pakai tanda minus ya. Artinya percepatannya ini mengurangi kelajuan benda ini tadi ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita pengen menghilangkan T nih tadi tujuan kita ya. Nah, karena X itu sama dengan V0 cos alpha dikali T ini yang di awal tadi ya. Nah, maka kalau kita mau cari T-nya itu adalah X per V0 cos alpha. Gimana caranya? Kita tinggal sama-sama dibagi dengan V0 kedua ruasnya. Di sini kalau dibagi V0 maka yang di sini hilang ya. Nah, yang di sini jadinya X per V0 cos alpha. Ini jadi T sama dengan X per V0 cos alpha. Nah, kemudian yang ini tadi kita substitusi ke persamaan Y. Nah, pokoknya semua T yang ada di persamaan Y ini kita ganti dengan yang ada di sini, yang gitu ya, supaya T-nya hilang. Jadi, sekarang Y sama dengan V0 sin alpha. Nah, ini T tadi berubah jadi X per V0 cos alpha dikurang setengah G X per V0 cos alpha dikuadratin. Oke, sekarang nah di sini V0 ada V0, ini bisa saling menghilangkan. Kemudian ada sin alpha cos alpha. Oke, sin alpha cos alpha ini kalau kita ingat di sifat trigonometri, sin alpha per cos alpha itu sama dengan tan alpha. Nah, maka kan tadi di atas ini masih ada sisa X ya. X ini belum ada yang gangguin dia. Maka X ini turun. Nah, tadi sin alpha per cos alpha itu sama dengan tan alpha. Maka kita tinggal tulis saja X tan alpha dikurangin sama setengah G. Nah, ini kuadratnya ini kita keluarkan ya, atau kita kuadratin aja yang di dalam kurung ini. Maka ini jadinya X kuadrat, V0 kuadrat, juga cos kuadrat alpha ya. Ini pokoknya dikuadratin semuanya. Kemudian kita lanjutin sekarang. Ini tetap, terus yang di sini kita kaliin. Nah, ini kan G kali 1 kan G juga ya, G dikali X kuadrat maka jadi GX kuadrat, terus 2 yang ada di bawah sini kita kaliin juga sama di bawah. Ini kan perkalian pecahan. Kalau perkalian pecahan kan bisa langsung aja, kita nggak perlu samain penyebut. Kalau samain penyebut itu kan penjumlahan atau pengurangan ya. Nah, maka di sini jadinya 2 V0 kuadrat cos kuadrat alpha. Oke, kita lanjutin lagi. Sekarang ini masih tetap sama. Nah, sekarang GX kuadrat per V0 kuadrat. Nah, perhatikan di sini apa yang tidak ada. Yang tidak ada itu adalah seper cos alpha. Kenapa seper cos alpha-nya bisa berubah seperti ini? Nah, ada juga sifat trigonometri di mana seper cos kuadrat alpha itu adalah sama dengan 1 ditambah tan kuadrat alpha. Nah, jika kita tinggal gantiin aja seper cos kuadrat alpha ini tadi dengan 1 tambah tan kuadrat alpha. Tujuannya apa? Tujuannya supaya yang ada di sini itu semuanya tan nanti ya. Nah, sekarang kan semuanya udah ada tan ya. Ini X tan alpha, di sini 1 tambah tan kuadrat alpha. Oke. Sekarang kita tinggal masukkan nilai yang sudah kita dapatin dari soal tadi. Dari soal tadi kita ketahui bahwa Y-nya atau tingginya itu 80 meter. Terus X-nya atau jarak yang mendatarnya itu 100 meter. Kecepatan awalnya 40 meter per second. Terus percepatan gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat. Oke, kita masukin aja angkanya. Ini Y-nya semuanya kita rubah jadi 80 ya. Ini X-nya. Terus ini G ya. Di sini G tadi ya. Nah, terus ini X-nya 100 ya, terus ini adalah 2 karena ini tetap 2 ya. Terus 40 ini adalah V0, nah, dikuadratin ya. Ini 1 tambah tan kuadrat alpha. Kita kerjain ini masih tetap sama aja. Nah, yang di sini kalau kita kerjain ini adalah 10 dikaliin sama 100 kuadrat. 100 kuadrat itu kan adalah 10.000 ya. 10 kali 10.000 itu 100.000. Nah, di sini 40 dikuadratin itu 1.600.
Nah, kemudian dikaliin 2, itu 32.000. Nah, berarti 100.000 bagi 32.000 itu dapatnya 31,25 ya. Nah, terus ini masih tetap sama. Lanjut. Nah, setelah itu yang di sini kita kaliin ke dalam, berarti ini min 31,25 dikali 1 dapatnya min 31,25 tetap ya. Terus min 31,25 dikaliin sama tan kuadrat alfa. Nah, dapatnya min 31,25 tan kuadrat alfa. Setelah itu kita urutkan, karena bagusnya kalau kita menulis itu yang punya pangkat tertinggi atau punya variabel dengan pangkat yang lebih besar itu pada urutan pertama ya. Nah, maka yang ini jadi urutan pertama, min 31,25 tan kuadrat alfa, terus dikurang sama 100 tan alfa, baru dikurang sama 31,25. Kemudian, nah tadi kan di sini ada 80 ya. Nah, 80 ini kita pindahin juga dia ke ruas yang kanan, supaya yang ruas ada di sini tuh cuma cuma angka 0 aja gitu ya. Nah, ketika positif 80 dipindahin dia jadi negatif 80. Berarti di sini kan yang bisa dikurangin cuma yang ini ya, karena yang ini punya variabel, dia nggak bisa dikurangin. Sekarang min 31,25 dikurang 80 sama-sama minus ya, maka ini akan bertambah minusnya, maka jadi min 111,25. Angkanya masih tetap nih ya. Nah, terus gimana caranya ini? Angkanya kan terlalu rumit untuk kita cari faktornya ya. Maka kita sama-sama bagi dengan min 31,25. Tujuannya supaya angkanya lebih rapi. Terus di awal sini nanti dia jadi positif, nggak jadi negatif lagi, biar gampang kita nyari angkanya ya. Nah, caranya dengan dibagi dengan min 31,25. Nah, ketika sudah dibagi, nanti hasilnya adalah tan kuadrat alfa dikurang min 3,2 tan alfa dikurang 3,56 ya. Nah, masih ingat di sini kita punya kuadrat ya, persamaan kuadrat. Nah, itu kita bisa gunakan rumus ABC nih ya. A kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C itu bisa kita jadiin X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Ini kalau sudah dipelajari di matematika nih, ada nih ya materi tentang persamaan kuadrat ya. Nah, X-nya apa? Ini kita pakai X-nya itu adalah tan alfa. Maka kalau kita pakai yang persamaan ini tadi ke dalam yang atas di sini, maka yang ini akan sama hasilnya dengan yang ini ya. Nah, maka tadi kan X-nya sama dengan tan alfa ya. Tan alfa sama dengan min B. Min B itu apa? Nah, bagian B sini kan di sini A, ini B, ini C ya. Nah, A-nya kan 1, B-nya min 32, C-nya min 3,56 ya. Min B berarti di sini min dalam kurung min 3,2 plus minus akar ini B lagi, B kuadrat berarti min 3,2 kuadrat dikurang sama 4 dikali A nya 1, C nya 3,56 baru per 2 dikali A nya kan 1 ya. Maka ini kalau kita kerjain dapatnya di sini yang berubah cuma di sini aja ya. Nah, ini di dalam sini dapatnya itu 10,24 dikurang sama 14,24. Oke, kemudian nah ini kan kita kalau kurangin dia dapatnya hasilnya min 4 ya. Nah, kalau kita lihat dari sini saja, ini kan namanya diskriminan ya, yang di dalam akar ini namanya diskriminan kalau dalam sifat ini ya. Nah, kalau diskriminannya ini negatif itu biasanya pastinya hasilnya itu akan menjadi bilangan imajiner ya. Bilangan imajiner itu bukan bilangan real. Maka sebenarnya ini kalau sudah sampai di sini saja kita sudah tahu bahwa ini tidak akan mendapatkan solusi yang kita harapkan gitu ya. Nah, ini kalau kita paksain coba kerjain aja. Nah, nanti hasilnya itu kan akar min 4 itu kan bisa jadi 2 imajiner ya. Maka 3,2 plus minus 2 imajiner dibagi sama 2 itu dapatnya 1,6 plus minus imajiner ya. Nah, karena ini tan alfanya tidak real ya, karena imajiner tadi, maka jika tidak akan ada solusi sudut elevasi yang memenuhi untuk ini. Itu artinya apa? Artinya dengan data yang kita punya tadi, kecepatannya 40, terus jaraknya 100, maka ini
tidak mungkin untuk mencapai ketinggiannya itu tadi di 80 derajat 80 meter. Maka untuk di soal ini mungkin ini untuk ngetes saja mungkin dari bapak gurunya ya, apakah bisa menyelesaikan penurunan ini atau enggak. Nah, jawaban dari soal ini sendiri sebenarnya dia tidak menemukan solusinya bagaimana untuk menemukan sudutnya ini berapa. Maka sudutnya di sini ini tidak terdefinisi karena hasil akhir tadi tan alpanya adalah imajiner ya, atau bukan bilangan real. Nah, solusinya gimana? Nanti mungkin bisa jadi soal ini y-nya ini diturunin lagi gitu ya. Nah, mungkin y-nya nih jadi 40 atau jadi bisa jadi di bawah itu lagi, atau V0-nya yang ditingkatin, V0-nya kecepatan awalnya ditingkatin, itu juga bisa untuk dia ini mencapai titik yang diinginkan ini tadi ya, titik y-nya ini sama dengan 80 meter. Oke, itu aja mungkin untuk pembahasan materi tugas yang ini tadi. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh ditanyain langsung ya.